Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Malakijin. Nining Sekarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11, analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis menurut Kasmir dan Jabfor, studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Tahapan penerapan studi kelayakan usaha. Untuk melakukan studi kelayakan bisnis, setidaknya Anda perlu melakukan beberapa tahapan. Di bawah ini adalah beberapa tahap yang harus dilakukan. 1. Menginisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Ini merupakan tahapan awal yang harus kamu lakukan dalam melakukan studi kelayakan usaha. 2. Penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Setelah melalui tahapan inisiatif penemuan ide, tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif dengan melakukan penelusuran terhadap aspek studi kelayakan bisnis yang ada serta implikasi termasuk potensinya. 3. Evaluasi studi kelayakan usaha. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan sebagainya. 4. Penentuan melayakan dijalannya usaha tersebut. Jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembangan usaha. 5. Tahap perencanaan melaksanakan. Tahapan yang ditempuh yaitu perencanaan melaksanakan dengan melalui penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan pendapatan komitmen dari para pihak yang terlibat, manajemen, investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat. 6. Pelaksanaan usaha. Dalam tahapan pelaksanaan ini terhadap 2 tahap lagi, yaitu tahapan pelaksanaan usaha atau bisnis. B. Tahapan evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Contoh studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau bisnis ini termasuk sistem yang cocok diterapkan dalam berbagai kategori bisnis, termasuk bisnis dengan konsep bisnis modal manual. Berdasarkan penerapan dan kategori bisnis, ada beberapa contoh studi kelayakan bisnis seperti berikut. 1. Bisnis properti. 2. Bisnis minuman. 3. Bisnis aplikasi laundry. 4. Bisnis rumah sakit. Yang kedua, merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha dimasuki, untuk usaha dan bentuk kepemilihan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi yang akan diaplikasikan, jaminan usaha yang akan diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Lalu hambatan-hambatan dalam memasuki industri. Menurut Peggy Lambi, ada beberapa hambatan bagi seorang wirausahawan, yaitu 1. Sikap dan kebiasaan pelanggan. 2. Biaya perubahan. 3. Respon dari pesaing. 4. Hak paten, merek, dan hak milik. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada pendirian atau merintis usaha baru, antara lain resiko lebih rendah, lebih mudah, memilih peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu masalah eksternal. 2. Analisis kemampuan, keterampilan, dan minat buat daftar calon potensial, dan membatasi hanya pada suatu perusahaan tersebut. 3. Alasan memiliki penjual sebuah usaha. Bagaimana kondisi fisik perusahaan, potensi produk dan jasa yang dihasilkan, aspek legal yang perlu diperhatikan, kondisi keuangan masa sebelumnya, kini, dan prospek.
Waralaba adalah tindakan memberikan hak kepada seorang atau suatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan waralaba atau perjanjian. Contohnya itu tindakan waralaba seperti McD atau KFC. Hak cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.